Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengundian nomor urut calon kepala daerah di Pekalongan dan Grobogan diwarnai bentrokan massa pendukung pasangan calon. Seorang ayah di Demak mencabuli anak tirinya hingga hamil 5 bulan. Harga cabai turun, namun pedagang di Pasar Langon, Kota Tegal tetap sepi pembeli. Seorang ayah di Demak mencabuli anak tirinya hingga hamil. Tindakan keji pelaku memancing emosi warga sehingga pelaku nyaris dibakar massa. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Mungkin kiasan itu sesuai dengan M, warga desa Kedondong, Demak. Setelah menutupi aksi bejatnya, akhirnya kelakuan M diketahui warga. Warga geram karena M mencabuli anak tirinya sendiri hingga hamil 5 bulan. Rumah pelaku diserbu warga. Saat dievakuasi ke kantor polisi, di sepanjang jalan pelaku terus dikejar warga. Pelaku dipukul hingga nyaris dibakar oleh warga. Cukup banyak, bahkan rumahnya sudah terkepung pada waktu itu. Rumahnya sudah terkepung. Ya estimasi mungkin di atas 20 orang lah. Pada waktu saya evakuasi itu kepengennya dibakar lah, dihajar lah dan lain sebagainya. Pencabulan ini pertama kali diketahui oleh tetangga korban yang curiga dengan perubahan bentuk tubuh korban. Tetangganya kemudian memberitahu ibu korban. Saat didesak, korban mengaku telah disetubuhi ayah tirinya sejak kelas 2 SMP. Kayaknya kok ada perubahan di perutnya, warga curiga gitu loh. Cuma nggak tahu pelakunya siapa. Nah, setelah dia pergi, semuanya pergi. Tahu-taunya yang menghamili bapaknya sendiri. Itu bapak tiri atau kandung, Pak? Ibu bapak sambung, bapak tiri. Pencabulan dilakukan pelaku di rumah, sebab setiap pagi hingga siang hari istri pelaku bekerja di pasar. Saat ini korban mendapat pendampingan psikologi dari Polsek Demak untuk memulihkan kejiwaannya. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Pencabulan juga menimpa seorang mahasiswi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Awalnya ia ditawarkan jadi bintang iklan, namun ternyata korban dijebak dan dicabuli oleh pelaku. Dengan mendobrak pintu kamar salah satu indekos di daerah Bogor, Jawa Barat, polisi menangkap pelaku pencabulan mahasiswi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Pelaku kemudian digelandang ke Banyumas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pencabulan terjadi pada Agustus lalu. Saat itu pelaku menawarkan korban menjadi bintang iklan salah satu perusahaan produk makanan terbesar di Indonesia. Ia meminta korban datang ke sebuah hotel di Purwokerto untuk jalani casting. Namun saat di kamar hotel, pelaku malah menjebak korban dengan memberi syarat berhubungan badan. Karena diancam akan dilaporkan ke rektor, korban akhirnya pasrah. Apabila mau menjadi talent iklan, agar berhubungan badan dulu dengan si pelaku. Dengan bujukan tersebut, si korban awalnya menolak, tetapi si pelaku memberikan ancaman apabila tidak mau akan melaporkan ke pihak rektor unsur. Itu yang membuat si korban merasa takut, akhirnya si korban mengikuti apa yang diperintahkan oleh si pelaku. Korban kemudian melaporkan pencabulan itu ke polisi. Polisi kini mendalami apakah ada korban lain dengan modus serupa, sebab pelaku adalah seorang residivis kasus penipuan dan penggelapan di Batam dan Yogyakarta. Kini ia dijerat dengan pasal 12 Undang-Undang 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Anda masih ingat dengan penemuan bayi perempuan di hutan Wirosari, Grobogan? Pelakunya ternyata sepasang kekasih yang belum menikah. Bayi malang itu dibuang karena kedua orang tuanya malu dan takut.
Khairul dan Siti, sepasang kekasih ini, ditangkap karena tega membuang buah hatinya sendiri. Mereka ditangkap 2 hari setelah penemuan bayi di hutan Tambak Selo, Wirosari, Grobogan. Khairul dan Siti belum menikah. Keduanya merupakan warga Blora yang bekerja dan tinggal satu kos di Pati. Selama 1 tahun mereka tinggal bersama hingga Siti berakhir hamil. Pada Rabu malam, Siti melahirkan bayi perempuan di salah satu klinik di Pati. Karena bingung dan takut, bayi malang itu dibungkus plastik dan dibuang ke hutan. Jam 8 malam, si pelaku memaksa untuk membawa pulang bayi tersebut. Setelah dibawa pulang, langsung oleh para pelaku ini, kedua pelaku ini dibawa ke TKP dan kemudian diletakkan di TKP dalam kondisi terbungkus plastik hitam. Ada waktu keluar dari puskesmas, kondisi itu saya bingung Pak, mau saya bawa pulang ke kos atau ke rumah, saya bingung. Kalau ke rumah saya takut sama orang tua, kalau ke kos takut memikirkan masyarakat setempat. Atas perbuatannya, sepasang kekasih ini dijerat dengan pasal percobaan pembunuhan berencana. Mereka terancam penjara seumur hidup. Sebelumnya, bayi ini ditemukan dalam kondisi terbungkus plastik di sebuah hutan. Saat dicek, kondisi bayi dehidrasi dan tubuhnya sudah dipenuhi semut. Bayi kemudian dibawa ke bidan desa dan dirujuk ke RSUD. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Malam minggu kemarin, Rumah Tahanan Salatiga sibuk menggelar razia. Kegiatan itu menyasar puluhan narapidana kasus narkoba. Selain menggeledah kamar, napi juga jalani tes urin. Sabtu malam, suasana di Rumah Tahanan Negara Salatiga cukup berbeda. Petugas menggeledah satu persatu warga binaan kasus narkotika. Tak hanya orangnya, kamar dan barang-barang milik para napi juga dicek satu persatu. Ini adalah razia pencegahan peredaran dan penggunaan narkoba di dalam rutan. Para napi juga jalani tes urin untuk memastikan mereka bebas dari narkoba. Dalam rangka pemberantasan narkoba dan barang-barang terlarang, pada malam ini alhamdulillah kami melaksanakan tes razia juga dan tes urin kepada warga binaan narkoba. Dan alhamdulillah sekitar 50 warga binaan pemasyarakatan yang kasus narkoba kita tes urin dan alhamdulillah hasilnya negatif. Tujuan melaksanakan razia malam ini yaitu kami selalu bersinergi ingin memastikan bahwa kondisi rutan Salatiga dalam keadaan aman dan kondusif, tidak ada narkoba, tidak ada barang-barang terlarang dan yang dilarang oleh negara. Selain narkoba, petugas juga mencari barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam lapas seperti ponsel dan benda tajam. Dari hasil razia tidak ditemukan adanya napi yang membawa dan menggunakan narkoba. Yulianto melaporkan dari Salatiga.